Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tahukah kamu, Rasulullah pernah memberi peringatan yang sangat mengejutkan. Beliau bersabda bahwa ketika diperlihatkan neraka, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kok bisa ya? Mari kita simak penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah agar kita bisa mengambil pelajaran dan terhindar dari sifat-sifat yang berbahaya. Satu wanita yang kufur terhadap suami. Sahabat Muslim, mari kita perhatikan salah satu peringatan Rasulullah yang sangat penting. Dalam sebuah hadis sahih, beliau bersabda, "Aku diperlihatkan neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, disebabkan kekufuran mereka." Para sahabat bertanya, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur kepada suami, kufur terhadap kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan sahabat Muslim, Rasulullah, manusia paling mulia, ketika diperlihatkan neraka oleh Allah, ternyata beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Ini bukan ucapan biasa, tapi sebuah peringatan serius yang seharusnya membuat kita merenung. Lalu, apa maksud kufur di sini? Bukan berarti kufur kepada Allah, tapi kufur dalam arti ingkar terhadap kebaikan suami. Maksudnya, ada wanita yang mudah sekali melupakan jasa dan kebaikan suaminya. Selama bertahun-tahun, suaminya berjuang mencari nafkah, melindungi, mendidik, dan memberikan yang terbaik. Tapi, ketika suatu hari suami melakukan kesalahan kecil saja atau tidak memenuhi satu keinginannya, langsung hilang semua kebaikan yang pernah diberikan. Mungkin pernah kita dengar ungkapan seperti ini, "Kamu tidak pernah ada gunanya. Aku tidak pernah merasakan kebaikan darimu sedikit pun." Nah, inilah contoh nyata dari kufur terhadap kebaikan. Sahabat Muslim, peringatan ini bukan untuk merendahkan kaum wanita. Justru sebaliknya, karena Islam sangat memuliakan wanita, maka Rasulullah mengingatkan hal ini agar kaum wanita berhati-hati, agar jangan sampai lisan dan sikap yang kurang bijak justru menyeret mereka ke neraka. Perlu kita pahami juga, rasa syukur dan pengakuan terhadap kebaikan adalah akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini menunjukkan bersyukur itu kunci ditambahnya nikmat. Sebaliknya, ingkar terhadap kebaikan bisa mengundang murka Allah. Maka, sahabat Muslim, penting bagi seorang istri untuk selalu mengingat jasa suaminya, sekecil apapun itu. Bahkan Rasulullah mengajarkan bahwa ketaatan seorang istri kepada suami yang saleh akan menjadi jalan menuju surga. Dalam hadis lain disebutkan, apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki." Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, betapa mulianya kedudukan wanita yang taat, bersyukur, dan menghargai kebaikan suaminya. Jadi peringatan tadi seharusnya bukan membuat kita takut saja, tapi juga memotivasi untuk memperbaiki akhlak. Dua orang yang sombong dan angkuh. Sifat berikutnya yang membuat banyak orang masuk neraka adalah sombong dan angkuh. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa berbahayanya kesombongan. Walaupun hanya sebesar biji sawi, tetap bisa menjadi penghalang masuk surga. Apa itu sombong? Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadis lain, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi orang sombong biasanya merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, atau lebih tinggi kedudukannya dibanding orang lain. Akibatnya, ia sulit menerima nasihat,
enggan mengakui kesalahan, bahkan menolak kebenaran hanya karena datang dari orang yang dianggap rendah. Ingatlah sahabat Muslim, iblis dilaknat oleh Allah juga karena sifat sombong. Ia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam dengan alasan merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Inilah bukti nyata bahwa kesombongan bisa menghancurkan amal sebesar apapun. Maka, marilah kita selalu rendah hati, karena semakin tinggi ilmu, semakin besar harta, atau semakin mulia kedudukan, seharusnya semakin membuat kita tunduk dan bersyukur kepada Allah, bukan malah angkuh. 3 orang yang mengikuti hawa nafsu. Golongan berikutnya yang banyak memenuhi neraka adalah orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya penghuni neraka yang paling banyak adalah orang-orang yang lemah, yang tidak mampu menolak hawa nafsunya." Hadis riwayat Ahmad. Siapakah yang dimaksud orang lemah di sini? Yaitu mereka yang tidak kuat menahan dorongan hawa nafsunya. Segala yang diinginkan dituruti saja tanpa peduli halal atau haram. Mereka lebih memilih kesenangan sesaat di dunia, tapi lupa dengan akibatnya di akhirat. Sahabat Muslim, hawa nafsu itu ada pada setiap manusia. Tidak salah punya keinginan, tapi yang berbahaya adalah ketika nafsu dibiarkan menguasai akal dan iman. Orang seperti ini mudah terjerumus dalam maksiat, mengejar harta dengan cara haram, berbuat zalim demi ambisi, atau mengikuti syahwat tanpa batas. Padahal, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang jago berkelahi, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah dan menahan hawa nafsunya. Inilah kekuatan sejati dalam pandangan Islam. Maka, marilah kita latih diri dengan sabar, puasa, ibadah, dan zikir agar hawa nafsu bisa dikendalikan, bukan malah kita yang dikendalikan olehnya. 4 orang yang tidak menjaga lisan. Golongan berikutnya yang banyak menjadi penghuni neraka adalah orang-orang yang tidak menjaga lisannya. Rasulullah bersabda, kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah akibat mulut dan kemaluan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan Sahih. Perhatikan baik-baik, sahabat Muslim. Ternyata mulut adalah salah satu penyebab terbesar manusia masuk neraka. Mengapa? Karena banyak orang meremehkan ucapan. Padahal satu kata saja bisa menyakiti hati, bisa menjatuhkan harga diri seseorang, bahkan bisa mendatangkan murka Allah. Contohnya, ghibah atau menggunjing, fitnah, mencela, menghina, berkata kasar, sampai janji palsu. Semua itu keluar dari lisan, tapi dampaknya bisa sangat besar. Rasulullah bahkan mengingatkan, ada orang yang ucapannya membuat ia terjerumus ke neraka, lebih dalam daripada jarak timur dan barat. Itulah mengapa menjaga lisan menjadi sangat penting dalam Islam. Orang beriman seharusnya hanya berkata yang baik, atau lebih baik diam. Sebab lisan yang tidak dijaga bisa merusak amal ibadah sebanyak apapun. Maka, sahabat Muslim, mari kita berhati-hati dalam berbicara. Gunakan lisan untuk zikir, doa, dan kebaikan, bukan untuk hal-hal yang mendatangkan dosa. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, dari hadis-hadis tadi kita tahu bahwa penghuni neraka terbanyak adalah wanita yang kufur terhadap suami, orang-orang yang sombong, yang mengikuti hawa nafsu, dan yang tidak menjaga lisan. Tapi jangan lupa, ada kabar gembira juga. Rasulullah menyampaikan bahwa penghuni surga terbanyak adalah orang-orang miskin yang sabar dan bertakwa. Jadi, kita tetap punya harapan besar untuk meraih surga Allah dengan sabar, syukur, dan amal saleh. Mari sama-sama berdoa. Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka dan menjadikan kita semua ahli surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.